Ranti semakin sakit jiwa setelah mengetahui Mirsa dilamar Reza dan siap-siap akan menikah. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Ayolah, siapa nih yang sudah sangat amat tidak sabar menunggu momen lamaran Mirsa dan Reza di episode hari ini? Pastinya ya bisa dipastikan kalau ini adalah momen yang sangat amat sakral, romantis, dan pastinya sangat amat dinanti-nantikan sekali oleh para pecinta Mirza dan Reza. Jujur, Mimin sangat amat berharap sekali kalau Mirsa menerima lamaran tersebut. Ya, sebenarnya sih ini udah gak surprise ya guys ya, karena pasti Mirsa menerima lamaran itu. Karena ya dibilang istri sama Reza aja tuh Mirsa langsung meleleh guys. Karena Reza mengatakan kalau dia memanggil Mirsa dengan sebutan istri, siapa tahu itu akan menjadi doa. Dan benar saja, sebentar lagi Reza akan memperistri Mirsa. Dia benar-benar sudah sangat amat tidak sabar untuk memperistri wanita istimewa ini, karena memang ya bisa terbukti ya guys ya, Mirsa ini adalah sosok yang sangat amat diidam-idamkan oleh para laki-laki yang bertanggung jawab. Dan cocoknya tuh memang sama Reza. Kita tahu kalau Radit memang mencintai Mirsa sepenuh hati dia. Kita juga tahu kalau yang memanggil Mirsa dengan wanita istimewa itu tidak hanya Reza, tapi Radit pun dulu juga seperti itu. Karena Radit pun sadar kalau Mirsa itu adalah wanita yang sulit sekali untuk bisa didapatkan. Wanita yang baik hatinya, lembut hatinya, mau berkorban demi orang yang dia cintai. Mau dapat dari mana wanita yang seperti Mirsa? Apalagi si Radit juga mendapatkan gadisnya Mirsa. Jadi pastinya Radit ini sulit sekali lah untuk move on sebenarnya dari Mirsa. Walaupun dia mengatakan kalau dia cinta mati sama Karina, tapi kan sampai sekarang tidak bisa dipungkiri kalau dia tidak bisa melupakan Mirsa. Karena memang apa? Ya karena memang dia secinta itu sama Mirsa. Dia sepeduli itu sama Mirsa. Dan dia gak tega kalau harus menyakiti Mirsa lagi dan lagi. Cuma ya memang sekarang ya Radit itu kan banyaknya bohong. Banyaknya selalu ditekan gitu ya sama orang-orang di sekeliling dia. Ya tetap aja dianggap jahat sama kita semua. Karena gara-gara Radit kan ini semua berawal. Sebenarnya bukan gara-gara Radit sih, berawalnya dari Pramana. Cuma ya Radit kan memperparah kesedihan Mirsa, penderitaannya Mirsa, ya enggak sih? Ditambah lagi dengan sekarang Ibu Nurma, Karina yang benar-benar benci banget sama Mirsa. Ujung-ujungnya Mirsa lagi yang kena, Mirsa lagi yang menderita. Jadi jangan sampai deh ya lamaran kali ini bakalan diganggu dan bakalan digagalkan, jangan sampai. At least sekarang juga si Ceplak Ceker sudah masuk ke rumah sakit jiwa. Tentu dia sekarang sedang memutar otak gimana caranya untuk bisa keluar dari rumah sakit jiwa tersebut. Pastinya dengan cara apa? Ya harus ada orang yang menjamin kalau dia ya harus keluar dari rumah sakit jiwa dalam keadaan yang tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang jahat dan sebagainya. Dan siapa kira-kira yang bisa menjamin? Ya Radit lah. Orang dia punya kartu asnya Radit. Pastinya nanti Radit mau gak mau harus mengikuti kata-kata dari si Ranti ini. Ranti ini mengancam akan membongkar semuanya kepada Pak Pramana. Kalau Pak Pramana tahu dengan permasalahan Sarah dengan Radit serta Karina tentang Kenzo, ya tentu Pak Pramana akan mengusir Radit dan akan membuat hidup Radit, Nurma, dan Markum miskin semiskin-miskinnya. Bahkan mungkin mereka semua ditiadakan di dunia ini ya guys ya, alias meninggoy dibuatnya. Dan ya pastinya ini bakalan bikin si Radit ini ketar-ketir. Jadi mau gak mau Radit ya harus menjamin Ranti, dan pada akhirnya Ranti akan terbebas kembali dan pasti dia akan melakukan hal-hal yang jahat lagi. Yang klise banget ya guys ya, sebenarnya alur cerita yang seperti ini mudah sekali ditebak. Cuma ya kalau nggak ada Ranti ya nggak greget juga. Mimin menyadari kalau
ada Ranti yang selalu berusaha untuk mengacau ini tuh benar-benar berhasil loh. Bikin kita tuh semua jadi ikutan nonton, greget nontonnya. Walaupun memang suka marah-marah gitu kita semua di rumah ya melihat si Ranti ini. Tapi ya memang itu juga yang membuat alur ceritanya tuh jadi semakin seru gitu. Jadi jangan sampai juga sebenarnya Ranti ini disudahi gitu ya di sinetron Wanita Istimewa ini. Ya karena memang kalau nggak ada dia ya kurang greget gitu. Apalagi kalau nggak ada Mpok Siti. Wah, Mpok Siti itu entah kenapa ya guys ya. Mimin dari awal sinetron Wanita Istimewa ini hadir, kehadiran Mpok Siti ini nyatanya membuat kita tuh jadi jatuh cinta gitu dengan sosok yang diperankan oleh Rita Hamzah ini. Dengan nyablaknya, kemudian pro-nya atau berpihaknya kepada Mirsa dan Reza. Ini tuh membuat kita tuh jadi semakin seru gitu. Pandangan dia juga selalu bagus, selalu benar. Insting dia itu ya benar-benar oke banget lah. Banyak rahasia yang bisa dia simpan juga, dan tidak membuat alur ceritanya itu rusak gitu, malah membuat alur ceritanya itu jadi semakin seru gitu. Ada nyablaknya Mpok Siti, kemudian walaupun memang kisah cinta Mpok Siti dan Bang Markum ini nggak penting, tapi ya setidaknya itu membuat kita tuh jadi ikutan happy juga gitu nontonnya. Entah kenapa ya, coba kalian tulis di kolom komentar deh pendapat kalian tentang peran Mpok Siti ini. Kemudian kita juga akan melihat nih guys, kalau nanti di episode kali ini Ranti bakalan menggeliat sekali ya. Sakit jiwanya akan semakin bertambah ketika dia mendengar kalau ternyata Mirsa dan Reza itu sudah lamaran. Dia kan pengen dan terobsesi sekali tuh untuk mendapatkan cintanya Reza. Dia pengen banget menjadi nyonya Reza Mahardika. Tapi kan gak kesampaian karena ya sebentar lagi Reza akan meminang wanita istimewa yang selama ini memang dia cintai dan dia sayangi. Yaitu siapa? Ya, Mirsa. Jadi jangan berharap deh ya Seblak Ceker untuk mau bersatu dengan Mirsa. Karena jujur, bersatu dengan Reza maksudnya. Karena jujur Mimin, aduh kayak yang gak bisa bercermin gitu ya wanita satu ini ya. Emang dasar, aduh, mau berkata-kata kasar tapi kayak yang nggak pantas juga ya guys ya. Karena memang wanita satu ini tuh selalu bikin kita tuh jadi naik darah gitu nonton sinetron Wanita Istimewa. Apalagi dia waktu ngedorong Mirsa seperti itu ya. Tapi untung saja ya setidaknya dia masuk rumah sakit jiwa, walaupun pada akhirnya dia akan dijamin juga gitu ya sama Radit. Nah tapi sekali lagi dia ketahuan untuk mencelakai Mirsa terang-terangan, ya tentu Reza akan jauh lebih tegas lagi. Bisa jadi juga dia akan dijebloskan ke penjara. Itu kan yang kita tunggu-tunggu selama ini ya. Bener guys, mau sampai kapan sih kita harus melihat alur cerita yang terus-terusan mempermainkan kita seperti ini? Jadi ya kalau bisa nanti nih kalau Ranti ketahuan lagi mencelakai Mirsa yang sudah sah menjadi tunangannya Reza Mahardika, siap-siap saja Reza jauh akan lebih protektif lagi kepada Mirsa. Bahkan waktu itu Reza sudah memberikan bodyguard nih ya kan kepada Mirsa, karena memastikan kalau Mirsa ini tidak dijahatin sama Pak Pramana, walaupun pada akhirnya dijahatin juga ya guys ya, ketahuan juga gitu. Tapi Mimin yakin setelah ini protektifnya Reza ini akan jauh lebih maksimal lagi. Mimin yakin kalau nanti Reza akan memastikan Mirsa akan tinggal di rumah yang lebih bagus lagi. Mpok Siti juga akan dibawa ke sana. Nanti jika mereka sebentar lagi menikah ya mereka akan tinggal di rumah tersebut bersama. Aduh, udah kebayang banget ya gimana lucunya Reza dan Mirsa bersatu serumah. Kemudian Aurel merasakan orang tua yang lengkap, yang sayang banget sama dia. Orang tuanya cantik, ganteng. Aduh, mau cari di mana ya Aurel orang tua seganteng dan secantik Mama Mirsa dan Papa Reza ini, yang gak sih? Dan Mimin berharap juga ya guys ya. Aduh, udah berapa kali Mimin mengatakan berharap ya guys ya. Karena Mimin secinta itu loh sama peran Alicia Rininta dan Randy Pangalila ini, yang nyatanya memang
nyampe gitu ya keromantisannya kepada para penonton sinetron Wanita Istimewa ini ya. Mungkin karena memang sebelumnya di sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih mereka ini sangat amat klop banget ya guys ya, chemistry-nya tuh dapet banget gitu. Padahal kan sebelumnya Alicia Renita ini sudah pernah main sinetron juga dengan Chico Jericho. Lagian Chico Jericho itu nggak main-main juga gitu actingnya, gantengnya mungkin ya 11-12 lah dengan Randy Pangalila. Tapi entah kenapa kan pada akhirnya sinetronnya cepet banget tamat, sayang sekali kan. Nah mudah-mudahan sekarang Randy Pangalila dan Alicia Renita akan kembali membuat alur cerita dari sinetron terbaru mereka ini akan semakin oke dan akan lebih banyak gitu ya penontonnya, kemudian share-nya dan ratingnya semakin tinggi, dan mudah-mudahan saja kita akan melihat kalau alur ceritanya juga akan semakin bagus, semakin mantap. Dan Mimin yakin kalau sebentar lagi sinetron ini bakalan masuk ke jam 8 malam dan mudah-mudahan akan semakin meroket dan akan semakin tinggi gitu ratingnya, mudah-mudahan saja ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.